Usia boleh tiada, jasad boleh menghadap kepadanya, namun amal baik tentunya selalu terkenang di hati masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusya TV dakwah bil hikmah. Alhamdulillah pemirsa, saya Fitriani, reporter dari Nusya TV, bisa kembali menyapa Anda dalam program Nusya TV Sanjung Rasul malam ini. Malam ini dalam rangka haul yang pertama almarhum Kiai Haji Busiri Ali di Pondok Pesantren Nurul Syadzili Dumajah Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Seperti apa rangkaian acara dan keseruan acara malam hari ini? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasidin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa Nusya TV, dalam rangka haul Kiai Busiri Ali yang pertama kali ini, saya sudah bersama dengan Kiai Haji Hanan Nawawi selaku pengurus Thariqah Sadziliyah Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diceritakan kepada pemirsa bagaimana sih kesan dan juga pesan Kiai terhadap beliau Kiai Haji Busiri Ali selama hidupnya? Kesan yang paling baik adalah Ibu Siri adalah seorang tokoh dan seorang figur yang pantas dan patut untuk ditiru dan diteladani, khususnya dalam kesemangatannya berselawat dan berzikir. Bahkan bukan hanya sekedar itu, di dalam memberikan contoh untuk mengusulkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa, sehingga banyak dari teman-teman itu tertarik dengan apa yang dilakukan oleh beliau di saat berzikir. Seperti kita pada waktu bertawajuh itu Allah 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 Allah, itu merupakan suatu kebiasaan dari beliau, dan itu merupakan ciri khas dari beliau, dan itu sangat masuk kepada teman-teman untuk dapat ditiru dan diteladani. Ya. Sejak kapan sampean mengenal lebih jauh dari beliau Kiai? Saya mengenal Ibu Siri itu sejak saya menjadi pengurus dari Nurul Syadzili. Mungkin dari sekarang sudah hampir 5 tahunan begitu. Dan beliau itu memang tidak pernah lelah, tidak pernah merasa jenuh dengan berzikir dan selawat, khususnya di dalam mendampingi beliau guru kita ketika di Paris Asol kemana-kemana. Bahkan beliau keluar Jawa sampai ke Pontianak, beliau rela walaupun tidak bersama dengan istri, belum kadang-kadang dengan istri. Adakah Kiai mengetahui alasan beliau dari dulu semasa hidupnya begitu semangat mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu, Kiai? Beliau adalah memang seorang santri
Dia itu pertama beliau mondok di Pondok Pesantren Ganjar, yang kebetulan gurunya itu adalah Kiai Haji Abdul Hanan. Dan kebetulan juga Abdul Hanan itu adalah seorang guru di Pondok Pesantren Sidogiri, dan saya muridnya juga. Jadi istilahnya satu guru dengan beliau. Cuman beliau mondok di Ganjar, saya mondok di Sidogiri, dan kebetulan guru saya memang pengasuh dari Pondok Ganjar itu. Nah, sehingga banyak kesamaan-kesamaan di dalam berpikir, di dalam memahami kitab dan sebagainya. Bahkan beliau itu sering tanya kepada saya tentang kesan-kesan dari Kiai Hanan itu. Ya saya kasihkan anunya. Menurut pandangan Kiai sendiri, apa kesan dan juga pesan yang sekiranya bisa diambil dan diterapkan dari beliau untuk saat ini dari masa beliau wafat, Kiai? Nah, jadi harapan saya ke depan, Ki Busiri sudah 1 tahun meninggal. Tapi marilah amaliyah atau contoh dan tauladan dari beliau jangan dihilangkan. Mari kita lanjutkan. Insya Allah dengan melangsungkan amalan-amalan beliau itu, beliau di alam barzah masih kebagian pahala dan juga masih merasa bahagia juga dengan sikap-sikap kita. Mungkin ada ucapan terima kasih atau sepatah dua kata untuk Kiai Busiri, Kiai? Dari itu kami ucapkan terima kasih kepada semua ikhwan Syadili yang di dalam khol yang pertama, yaitu mengenang kewafatan beliau 1 tahun adalah pertama kali. Mudah-mudahan hal ini akan menjadikan berlanjut, setiap tahun akan selalu mengenang pada beliau. Dengan mengenangnya beliau dan juga akan selalu dikenang amalan-amalan beliau. Terima kasih banyak, Kiai. Pemirsa, tentunya 1 tahun yang lalu kepergian dari Kiai Haji Busiri Ali mengisak tangis banyak orang, terutama dari keluarga dan juga kerabat. Kali ini saya telah bersama dengan istri tercinta dari Kiai Haji Busiri Ali dan juga putri pertama dari beliau. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Umi, bagaimana perasaannya sejauh ini menjalani kehidupan selama 1 tahun tanpa kehadiran beliau? Susah, gak kuat rasanya kalau ditinggal suami itu. Rasanya gak tahu ya, gak perasaan tuh gak enak. Kalau bisa, sebenarnya saya ingin melanjutkan pendidikan suami saya. Suami saya itu dulunya orang miskin, tapi beliau orang biasa. Beliau senang berjuang, meskipun cuma 1 orang yang mulang itu. Semangatnya itu gak pernah henti. Sholat selalu berjamaah. Iya, sholatnya selalu berjamaah. Beliau selalu dzikir. Sholat 5 waktu itu pasti di awal waktu, bukan di awal waktu, 1 jam kurang itu waktunya sudah kejedeng, sudah berwudu, sholat sunat, nunggu di musola. Tiap hari 5 waktu selalu begitu beliau. Jadi saya sebagai istrinya pengen meneruskan pekerjaan suami saya tiap harinya yang selalu sholat berjamaah, yang beliau jujur, gak pernah hutang sana sini. Yang bisa ngomong banget. Menurut Mbak sendiri bagaimana pandangan Mbak terkait kehidupan dari ayahanda tercintanya semasa hidup? Kalau untuk diri saya sendiri pastinya Abah itu panutan saya, dan juga bisa dikatakan panutan orang-orang karena ibadahnya beliau, ketulusannya beliau itu benar-benar patut dicontoh. Dari segi sedekah terutama, saya belum tahu semasa hidup saya kalau Abah itu benar-benar sering bersedekah. Dan saya baru tahu ketika Abah wafat. Ternyata ketika saya menghampiri beberapa masyarakat di desa lain, mereka semua berkata Abah benar-benar orang dermawan. Dan saya tidak tahu sama Umi sekeluarga gak tahu kalau Abah itu benar-benar apa yang sudah Abah dapat
dari ceramah-ceramah beliau tapi dikasihkan kembali sama orang lain. Itu selain sholat, ketulusan dan juga kedermawanannya beliau. Umi, Ki Haji Busiri selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Nur Syadzili di sini ya. Setelah beliau wafat, siapa yang menggantikan dan juga yang bertanggung jawab atas pondok ini, Umi? Menantu saya, suami anak saya. Ya, yang mulang saya, menantu saya, anak saya. Nanti ada anak saya satu lagi sudah mondok, mau hampir lulus, mau kuliah sebentar lagi. Beliau alhamdulillah sudah bisa baca kitab kuning. Kata bunyainya, dia tidak boleh diberhenti soalnya dia memperdalam agamanya, memperdalam ilmu agama, mempelajari kitab kuning, ya ibadahnya. Anaknya katanya manut. Saya pengen sesungguhnya ini meneruskan tentang pondok saya ini, meskipun kecil-kecilan pengen besar, memperteruskan suami saya yang begitu senangnya mulang, begitu senangnya berjuang agama Islam. Meskipun beliau sakit, gak pernah ngeluh. Saya sakit gak mulang, gak pernah. Meskipun sakit, gak bisa jalan, kakinya luka-luka karena diabetes, beliau tetap mulang, beliau tetap berjuang, beliau tetap berhabsian sama ya, semangat sama Ki Bahri. Jadi saya pengen berlanjutkan cita-cita beliau, bergabung dengan Kiai Bahrillah. Meskipun susah, meskipun gimana, saya pengen terus menantu saya, anak saya, cucu saya terus berdampingan dengan beliau Kiai Bahrillah. Pengen gak sampai ila yaumil akhir. Mbak, selaku mewakili keluarga ya, adakah perubahan signifikan yang selama 1 tahun ini benar-benar dirasakan semenjak beliau wafat? Perubahan pasti, karena yang biasanya ada yang memimpin kita, ada yang menjadi orang tua kita, ada yang mengingatkan kita, tapi seketika nggak ada. Seketika seperti tidak ada panutan. Di situ kita benar-benar merasa kelam dan butuh seseorang sebenarnya. Tapi kita juga harus tetap bangun, berdiri dan harus bisa melanjutkan perjuangan beliau. Seperti itu, Mbak. Umi, saya meyakini bahwa malam ini Ki Haji Busiri Ali sedang berbangga dan juga berbahagia karena acara malam ini berlangsung meriah dan juga dihadiri oleh para Farsmania. Katakan sesuatu pada beliau, Umi. Katakan apa ya? Apa saja mungkin pesan dan kesan Umi, rasa rindu Umi kepada beliau? Kalau rasa rindu saya ke beliau nggak ada yang bisa menggantikan, karena beliau nggak pernah main nama istri orang lain, apalagi cewek, nggak pernah. Beliau sangat mencintai aku, kalau saya biasa aja, tapi saya yang biasa-biasa aja. Kalau suami saya nggak pernah, gimana ya, selalu cinta kepada saya, nggak pernah nyeleweng, maksudnya jujur tentang uang, tentang perempuan, tentang apa saja beliau selalu jujur. Jadi saya nggak bisa lupa nih, saya dulunya biasa-biasa aja, tapi setelah beliau wafat saya merindukannya, nggak kuat. Umi, seandainya saat ini beliau masih ada, apa yang ingin Anda katakan, Umi? Saya ya cinta ke beliau, seneng. Udah deh, saya gak bisa ngomong ya. Terima kasih banyak ya, Umi ya. Makasih banyak, Mbak. Pemirsa Indonesia TV, kemudian saya telah bersama dengan menantu beliau, menantu Ki Haji Busiri Ali, dengan Gus Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah sebelum beliau wafat, Gus ini juga ikut berkecimpung di pondok ini bersama beliau dalam membangun pondok ini? Oh, ya. Baiklah, sebelumnya saya kan menantu ya Mbak, menantu, dan saya sama beliau itu hidup bersama beliau itu masih 1 tahun. Setelah pernikahan 1 tahun itu beliau langsung meninggalkan pondok pesantren ini. Nah, akan tetapi sebelum beliau wafat itu beliau selalu mengajarkan hal-hal bagaimana cara mengembangkan pondok pesantren ini dengan melestarikan budaya kitab kuning. Ini kitab kuning supaya pondoknya itu tetap berjalan. Dan dari kitab kuning itu, gak hanya dari kitab kuning itu saja, akan tetapi diimbangi dengan bilingual, ya, diimbangi dengan bilingual sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini juga. Lalu apakah budaya-budaya tersebut yang selama ini diajarkan oleh beliau masih tetap berlangsung? Untuk budaya yang beliau ajarkan itu masih tetap berlangsung sampai saat ini, khususnya pembacaan kitab kuning. Akan tetapi kita mengkolaborasikan dengan ilmu yang lain yang berhubungan dengan ilmu umum, contohnya bahasa Inggris, bahasa Arab, yaitu sebagai penunjang para santri yang ada di sini juga. Dan kemudian selain itu kami juga ingin mendirikan sebuah pendidikan juga, ya, jadi untuk menunjang menunjang kemajuan di pondok pesantren ini. Adakah kesulitan yang berarti Gus selama ini setelah beliau wafat, sampean memimpin pondok ini dengan sendirian? Mungkin di awal-awal emang sulit ya Mbak, soalnya saya emang dari budaya yang berbeda. Ya, beliau kan emang asli sini, sedangkan saya asli luar. Jadinya kesulitan yang paling utama itu membaur dengan masyarakat, merangkul masyarakat, bagaimana cara masyarakat itu bisa peduli dengan pondok pesantren ini. Nah, kesulitan pertama itu di bahasa. Sedangkan kesulitan kedua itu masyarakat itu kesini awal-awal kan memang kurang bisa mendukung pondok pesantren ini. Akan tetapi lama-kelamaan karena saya suka mendekati mereka semua, suka mendekati para tokoh-tokoh masyarakat, akhirnya lambat laun mereka langsung mendekat begitu saja Mbak, dan hubungannya baik dengan masyarakat sekarang. Strategi apa yang selama ini dijalankan dalam rangka memimpin pondok ini dan juga mengembangkannya? Untuk yang pertama, kita tidak menghilangkan budaya kitab kuning, ya. Yang kedua, selain kitab kuning, kita mengembangkan dengan pendidikan-pendidikan yang lainnya juga, ya. Seumpama kayak tadi yang seperti saya jelaskan itu, kita mengadakan bimbingan kursus bahasa Arab sama bahasa Inggris, dan kedepannya insya Allah kami semua akan mendirikan sekolah umum. Nggih. Baik, luar biasa, semoga segera terlaksana nggih. Boleh diberikan harapan Anda dan juga sekaligus menarik support dari masyarakat setempat atas partisipasi dan juga segala macam program yang akan dicanangkan ke depan ini. Harapan saya untuk pondok pesantren ini yaitu ketika saya memimpin pondok pesantren ini tuh bisa hidup Mbak, bisa hidup, bisa berjalan dengan baik, dan banyak santri-santri luar, gak hanya dari Madura saja, tetapi dari seluruh kabupaten gitu yang bisa mendaftar atau masuk ke pesantren ini. Yang pertama. Untuk yang kedua yaitu kami ingin mengkolaborasikan antara budaya kuno dengan budaya modern, ya, akan tetapi kami juga tidak menghilangkan budaya kuno yaitu pesantrenan itu Mbak. Dan untuk yang ketiga karena kebutuhan masyarakat itu semakin ke depan tuh semakin banyak keinginan, ya, khususnya di bidang pendidikan, akhirnya kita memiliki keinginan untuk menambah pendidikan-pendidikan yang ada di pondok pesantren ini, karena sebelumnya pondok pesantren ini tidak ada pendidikan umumnya, hanya berbasis salafiyah saja. Amin, terima kasih, luar biasa sekali, semoga segera terrealisasikan. Terima kasih banyak Gus. Ada 3 hal yang akan terus terkenang atau tidak akan hilang walau usianya telah wafat atau telah tiada, yaitu amal jariah atau kebajikan yang telah dilakukan, kemudian anak yang soleh dan solihah, dan ilmu yang bermanfaat. Seperti halnya Kiai Haji Busiri Ali ini pemirsa, yang terpampang jelas dan dinilai baik oleh masyarakat dengan kebajikan dan akidahnya yang sangat luar biasa.
Usai sudah acara malam hari ini, pembacaan zikir dan sholawat dalam rangka haul yang pertama Ki Haji Busiri Ali di Pondok Pesantren Nurul Syadzili, Dumajah, Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Semoga segala amal baik dan juga kebajikan yang telah beliau lakukan tetap terkesan baik dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Fitriani dari Dumajah, Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusyat TV, dakwah bil hikmah.